Pak Ustadz ya. Kita live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, langsung saja alhamdulillah pada kesempatan hari yang mulia di sore hari menjelang azan maghrib di hari yang ke-16 bulan Ramadan. Alhamdulillah hari ini Allah kirimkan tamu kita dari Jakarta yang memang berasal dari Lampung, yaitu Ustadz Muzammil Yusuf di dalam Masjid Nurul Islam. Syukran Ustadz atas waktunya yang sudah hadir di dalam Masjid Nurul Islam ini untuk melihat warga masyarakat Dusun Ciramai 2 dan sekaligus bersilaturahim sama sepupu Ustadz Pak Wan dan Pak Edi. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar Ustadz Muzammil Yusuf yang berada tugas di Dewan Republik Indonesia Pusat bisa mensuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat, tentunya untuk kepentingan negara dalam masyarakat yang adil dan makmur. Bapak Ibu sekalian, menyikapi hal ini mudah-mudahan kita akan diberikan nasihat-nasihat oleh Dr. Ustadz Muzammil Yusuf pada kesempatan sore hari ini untuk bagaimana iman kita bisa meningkat dengan hadirnya beliau, salah satu asbab yang kita dapat di sore hari di bulan yang mulia ini. Pada Ustadz kami persilakan untuk memberikan nasihat-nasihat agama kepada kami. Sini ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah Masjid Nurul Islam atau Nurul Iman? Nurul Islam. Nurul Islam yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu, para anak-anak sekalian, shaimin shaimat. Alhamdulillah atas izin Allah kita semua bisa menjalankan sampai hari ke-16 ini. Semoga Allah berikan kesehatan, kekuatan iman sampai kita bisa menuntaskan puasa Ramadan kita dengan sebaik-baik pengisian sehingga bisa menggapai hasil Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan kita yang lalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saya kesini juga silaturahmi kepada jamaah dan juga kepada sepupu saya Kak Edi dan Kak Irwan. Ayahanda mereka berdua itu kakak kandung ibu saya. Ayahanda mereka nomor 1 ya. Kawan nomor 1 ya, Pak Ade ya. Ibu saya nomor, kalau nggak salah nomor 9 atau nomor berapa. Anak mbah saya itu berapa, 12 ya. Jadi kami sepupu kandung. Jadi waktu ayahanda Kak Edi dan Kak Awan ini masih dinas polisi, kami waktu kecil ke sini, ya, jumpa keluarga di sini. Alhamdulillah bisa silaturahim kepada jamaah Masjid Nurul Islam dan sekaligus pada keluarga kami di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita masuki bulan Ramadan yang bagi orang-orang beriman ini bulan yang sangat istimewa. Bagi orang yang tidak
menyimpan keimanan ya sama aja. Hari bandingkan hari ya sama saja. Tapi bagi kita ini punya keistimewaan. Keistimewaan baik ditinjau dari sejarah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun keistimewaan dari sudut sejarah bangsa kita. Kalau sejarah baginda Muhammad berdakwah sebagai Nabiullah Rasulullah 22 tahun. Sejarah panjang itu diringkas hanya dalam 3 peristiwa. Peristiwa itu semuanya terjadi di bulan Ramadan. Apa itu peristiwanya? Pertama, peristiwa penyelamatan Allah terhadap umat manusia dengan diutusnya Nabi dan Rasul akhir zaman. Sampai kiamat nanti tidak ada lagi Nabi dan Rasul kecuali baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun wahyu pertamanya di bulan Ramadan di Gua Hira, yaitu wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari mulai turun wahyu itu diangkatnya beliau sebagai Nabi Allah dan sampai risalah lengkap, itulah yang akan menyelamatkan umat manusia sampai akhir zaman. Taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Kata baginda Nabi, aku tinggalkan 2 pusaka yang tidak akan pernah tersesat selamanya kalau kita berpegang kepadanya, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya diawali di bulan Ramadan. Lalu baginda Muhammad 13 tahun berdakwah di Mekah, diperangi, bahkan sebagian sahabatnya dibunuh, wabil khusus orang-orang miskin, kaum budak, syahid di jalan Allah. Berpindah ke Madinah, 2 tahun berkonsolidasi, menyusun kekuatan di Madinah. Terjadi perang Badar Kubro 2 tahun setelah baginda Muhammad tinggal di Madinah. Untuk pertama kalinya Rasulullah SAW bisa mengalahkan, Rasul dan para sahabat bisa mengalahkan dalam peperangan Badar Kubro 1000 kafir Quraisy yang bersenjata melawan 313 sahabat Nabi yang tidak lengkap bersenjata di daerah Badar. Untuk pertama kalinya juga terjadi di bulan Ramadan. Dan untuk menjadi puncak kemenangan, Allah hadiahkan kepada baginda Muhammad, kafir Quraisy takluk seluruhnya total adalah tahun ke-8 setelah hijrah atau 6 tahun setelah Badar. Terjadi Fathu Makkah, terjadi juga di bulan Ramadan. Dan mulai saat itu kita sebut Makkah Mukarramah, Madinah Munawwarah, 2 kota Islam yang Allah jaga sampai hari kiamat nanti. Bahkan Dajjal pun, fitnah terbesar umat manusia, tidak bisa masuk ke kota Makkah Madinah. Final kemenangan itu terjadi pada bulan Ramadan. Jadi kalau ada orang beriman, dia ingin meraih kemenangan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, tapi mereka tidak ingin meraihnya, tidak bisa memanfaatkan Ramadan, niscaya mereka sulit mendapatkan kemenangan yang besar. Ya. Kalau ingin menang besar pribadi, keluarga, masyarakat, ya dia harus memenanginya dalam ujian Allah di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, muslimin sedunia, muslimin terbesar, negara terbesar di dunia tidak berbahasa Arab, bukan berbahasa Inggris, bukan Prancis, bukan Cina, bukan Spanyol, bukan Portugal, tapi berbahasa Melayu, berbahasa Indonesia. Merdekanya pada hari Jumat 9 Ramadan, bertepatan dengan 17 Agustus 1945. Itu adalah 9 Ramadan, hari Jumat, hari baik, bulan baik, tanggal 9, walinya Wali Songo. Masya Allah ya. Menangnya juga di bulan Ramadan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau orang sudah enggak menghormati Ramadan, nauzubillah min dzalik,
kemenangan apa yang dia akan dapatkan fid dunya wal akhirah. Yang ingin menang dunia dan akhirat, dia harus menang di bulan Ramadan ini. Bismillah, dengan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, muslimin yang harus paling pandai berterima kasih, bersyukur kepada Allah tentang datangnya Ramadan, itu muslimin Indonesia. Kenapa? Karena sejarah baginda Muhammad juga menang di bulan Ramadan, satu. Kedua, sejarah bangsa kita juga merdeka di bulan Ramadan. Bayangkan kalau kita nggak merdeka, 350 tahun dijajah Belanda. Kita tahu seperti apa keyakinan ibadahnya orang Belanda. Jepang, bapaknya Buya Hamka menceritakan bagaimana mereka disuruh sujud menyembah matahari. Kalau kita nggak merdeka, dengan izin Allah, melalui perjuangan para pahlawan kita yang syuhada, hari ini kita nggak bisa seperti ini. Ya, anak-anak kita belum tentu agamanya Islam. Nauzubillah min dzalik. Sebesar-besar nikmat adalah iman dan Islam. Masya Allah, nggak bisa diganti, nggak bisa diganti dengan nikmat apapun. Masya Allah. Ya. Jadi kita harus paling pandai bersyukur atas nikmat Allah hadirnya bulan Ramadan ini. Mensyukuri sejarah perjuangan baginda Nabi, mensyukuri kita muslimin Indonesia merdeka, bahkan Allah jadikan muslimin terbesar dunia. Coba tuh, dari Mekah ke sini berapa ribu kilometer? Ada yang menghitung kira-kira 7.000 atau 9.000 kilometer itu. Masih ada India yang Hindu, masih ada ketemu kalau jalan dari Arab itu jalan darat terus sampai ke Malaysia, ketemu India yang Hindu, ketemu Burma, Muang Thai yang juga Buddha Hindu, terus ketemu muslimin Melayu terbesarnya di kita. Oleh karena itu marilah kita mengisi Ramadan ini dengan apa yang disampaikan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan bulan ini bulan kemenangan sekaligus bulan pengampunan, pembersihan dosa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis Bukhari Muslim yang 3 hadis tidak ada di bulan lain. 3 hadis ini kita cari di bulan lain tidak ada, adanya hanya di bulan Ramadan. Nggak bisa dicari 11 bulan lainnya. Apa itu? 3 bentuk pengampunan Allah yang hanya ada di bulan Ramadan. Pertama, riwayat Bukhari Muslim. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa Ramadan karena iman dan harapan ganjaran semata dari Allah, Allah hapuskan dosa yang telah lalu. Itu penyucian pertama. Orang beriman, insya Allah kita di sini, Allah kuatkan anak-anak kita, terus sampai akhir hayat kita memanfaatkan puasa Ramadan. Tetapi orang yang beriman ingin lebih, nggak cukup itu. Dia ambil hadis Nabi yang kedua. Man qoma, bukan soma, man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa orang yang berdiri di malam hari, yang Rasulullah contohkan adalah dengan tarawih, imanan wa ihtisaban, karena iman dan harapan ganjaran dari Allah, bukan karena malu sama tetangga, bukan. Imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah bersihkan lagi. Nah, ini lebih. Yang satu cuma sekali pembersihan, yang ini 2 kali. Kalau masuk mesin cuci itu pakaian udah bersih, ambil lagi itu, masukin lagi, cuci lagi, keluar bersih. Tapi ada orang beriman, dia nggak merasa cukup, dia pengen ambil hadis Nabi yang ketiga yang terkait dengan bulan ini. Man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa orang yang tegak berdiri
di malam ganjil ketika Lailatul Qadar turun, ahlan wa sahlan. Betul. Iya. Enggak Ustaz. Afan nih duluan mengisi. Maaf, mendahului Ustaz nih. Sini Pak Ustaz. Ya. Jadi hadis ketiga, Rasulullah menjanjikan barang siapa orang yang tegak berdiri ketika Lailatul Qadar datang, dia ibadah di tengah malam itu karena imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Malam Lailatul Qadar itu malam ganjil, tapi kita nggak tahu kapan turunnya. Sebagian riwayat mengatakan malam 27. Ketika malam itu turun, bapak atau ibu-ibu sedang ibadah, maka Allah mengampuni dosanya yang terlalu. 3 kali itu dicuci dosa kita, Masya Allah. Nah, bapak ibu-ibu sekalian, yang pertama banyak yang sudah, Insya Allah puasa semua ini. Yang kedua taraweh, Insya Allah kayaknya wajah orang taraweh ini. Ya. Tapi yang ketiga kata Imam Zuhri, jarang yang mengamalkannya. Ibadah di malam Lailatul Qadar. Caranya apa? Ibadah di malam ganjil, mencarinya. Tengah malam sampai matla'il fajr. Ya. Allah turunkan itu sampai menjelang fajar. Jadi waktu-waktu sahur kita itu makbul itu, tengah malam itu. Dan Rasulullah mengisinya tidak hanya malam ganjil kalau Rasul. Seluruh 10 akhir itu beliau i'tikaf caranya. I'tikaf di masjid. Apa itu i'tikaf? Berdiam diri di masjid dalam rangka taqarrub kepada Allah. Kita sekarang ini i'tikaf. Karena kita sedang mengadakan pengajian, karena kita sedang siap-siap berbuka. Berdiam diri di masjid. Kita posisi i'tikaf. Nah, 10 akhir Ramadan i'tikafnya Nabi niat sejak apa? Malam 21. Maghrib i'tikaf sampai takbiran. Malam takbiran. Ada yang mengatakan sampai keluar ke lapangan sholat Idul Fitri. Kalau kita nggak bisa meniru full seperti itu, kata ulama, ya, mala yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Nggak bisa ngambil semuanya lengkap, jangan ditinggalkan, sebagian kita ambil. Minimal malam 27. Oh, nggak bisa kita semua karena sibuk, macam-macam lah alasan. Minimal kita ambil malam itu ibadah. Saya ketua masjid di DPR sejak 2010 sampai sekarang nggak diganti-ganti. Alhamdulillah. Sejak saya ketua masjid kita buat itikaf. Kalau buka tiap sore kita buka untuk 75 sampai 100 orang. Tapi pas itikaf kita buat sahur bersama. Rata-rata 200 orang yang itikaf. Ya, 10 hari terakhir kita kasih tambahan sahur bersama. Dan ada imam qiyamul lail 1 juz. Kalau taraweh pendek aja. Tapi begitu malam imam qiyamul lail kita dari jam 1 atau setengah 2 sampai ke sahur. Kira-kira setengah 4 baru selesai gitu. Biar apa? Kalau Lailatul Qadar kita lagi sholat. Nah kita dapat nih. Ya. Hadis tadi. Man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Jadi kita sedang ibadah. Tidak harus sholat. Ada yang mungkin mengaji. Kalau memang dia sudah tidak dia pilih sholat sudah tadi tarawih, dia bisa ngaji. Dia bisa zikir. Dia bisa wirid. Dia bisa istighfar. Dia bisa tafakur. Dia bisa doa minta kebaikan dunia dan akhirat. Nah, bapak-bapak itikaf itu harusnya di masjid. Atau kalau jauh dari masjid di musola. Tapi tidak boleh di rumah kalau bapak-bapak. Kalau ibu, ulama masih mengatakan boleh. Wanita boleh di masjid atau di rumah boleh. Gimana di rumah, Bu?
ruangan kamarnya dibersihin, taruh sejadah atau karpet, ya, taruh Quran kita situ, selesai bersih-bersih rumah, nyuci pakaian segala macam, duduk wirid zikir. Wanita boleh di rumah, pria nggak boleh. Pria tempatnya masjid. Yang pernah haji dan umroh, Masjid Raudhah Nabi itu nggak lebih besar dari ini. Rumah Nabi itu di sini posisinya. Kalau beliau sedang itikaf, beliau nggak ke rumahnya, menjulurkan kepalanya di jendela untuk disisir istrinya. Selama beliau tidak perlu keluar, beliau tidak keluar, kecuali buang hajat. Dulu kan nggak ada toilet begini. Kalau kita sekarang ada sini, sebelah kan. Nabi harus keluar dulu kan. Kita sudah banyak. Di Jakarta sudah banyak orang membuat itikaf. Sejak 97, saya nikah tahun 90. Ada panitia itikaf, saya ikut 97. Teman saya orang kantor bank. Malam itikaf bawa koper, taruh di gudang itu pakaiannya. Rupanya setelah itikaf subuh dia ganti pakaian ke kantor karena nggak bisa berhenti dari kantor. Pulang dari kantor nggak ke rumah dia, datang lagi ke masjid. Banyak Pak sekarang. Dan itu tempat doanya yang makbul. Saya nggak tahu masjid kita kalau memungkinkan di sekat, ya, ditutup sehingga ibu-ibu kita kalau istirahat tidak terbuka. Kalau di masjid kami kita tutup. Ya. Oh, di atas ada ya, betul. Bapak nunjuk atas. Wanita di atas aman sudah itikaf. Saya alhamdulillah mengajak anak istri saya bareng-bareng sejak 2001. Kita belajar sejak 97. Tapi 2001 anak saya bayi yang setahun kasih popok. Kakaknya 3 tahun juga kasih popok. Kakaknya lagi waktu itu kira-kira 7 tahun. Itikaf. Kalau kita iktikaf dengan anak kita, istri kita di masjid itu, kita doa. Bukan hanya malam Bapak-Bapak sekalian. Orang puasa Ramadan itu istimewa, siangnya istimewa juga. Salatatun la turadu da'watuhum, kata Nabi. 3 orang yang tidak tertolak doanya. Siapa salah satunya? As-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa hingga dia berbuka puasa. Artinya sejak subuh sampai maghrib ada 14 jam doa kita makbul. Siang kita doa sama istri kita, doakan anak kita, doakan istri kita, istri doakan suaminya, kita berdoa. Malam kita doa bareng untuk kebaikan keluarga kita. Kalau anak-anak segede ini nih masih SD, kita ajarkan mereka cinta masjid. Insya Allah remaja hati mereka sudah terikat ke masjid. Gak susah kita. Tapi kita lewat remaja belum cinta masjid, bisa digondol temennya yang gak suka masjid. Kita ngajak ke masjid temennya, bapak lu kuno katanya, gak modern, kolot. Dia takut dijauhi temannya, ikut sama temannya, keluyuran. Sebelum mereka punya sikap seperti itu, ajak ke masjid, berdoa bersama di masjid. Siang hari kita bisa duduk bareng doa sama. Pesantren mertua saya punya pesantren. Alhamdulillah juga. Sebenarnya bersyukur dengan sedih. Gak ada orang mau itikaf full, kami itikaf full. Jadi kita malam itu ya hampir gak ketemu orang. Tapi alhamdulillah bisa ibadah saling mendoakan. Anak kita berangkat dewasa. Setelah mereka nikah baru, ya mereka dengan keluarganya. Dari 2001 sampai 2015 itikaf bareng. 2016 satu nikah, 2017 yang kedua nikah, 2018 yang ketiga nikah. Udah masing-masing tanggung jawabnya. Tapi kita sudah menanamkan mereka untuk cinta masjid, cinta ibadah. Alhamdulillah Allah berikan keselamatan. Enggak kena macam-macam, enggak kena narkoba, enggak kena judi, enggak kena pergaulan bebas. Berumah tangga, punya pasangan yang juga cinta agama. Ya.
ada suaminya hafal Quran, ada suaminya yang belajar hadis, ada istrinya yang hafal Quran. Itu mantu saya. Mantu saya yang pertama perempuan hafal Quran. Mantu saya yang kedua belajar hadis di Damaskus. Mantu saya yang ketiga hafal Quran, punya pesantren di Lampung Timur. Alhamdulillah. Mereka punya jodoh orang-orang yang bisa menemani mereka. Di Ramadan inilah Pak tempatnya kita. Ya. Bersama mereka. Ya. Oleh karena itu sebelum nih masuk 10 hari akhir, saya mengingatkan, masjid udah bagus, ini sudah ada lantai 2 ya Ustaz ya. Ibu-ibu di atas aman. Gitu. Bapak-bapak di bawah saling mendoakan. Doa kita malam makbul, siangnya makbul, itulah Ramadan. Sudah terdata 40 yang baru masuk list. Gitu ya. 40 Jemaah. Sudah sejak kapan itikaf Ustaz di sini? Kenapa? Udah pernah itikaf udah? Sering ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi melanjutkan tradisi di Masjid Nurul Islam ini, doanya Pak, kita orang puasa itu doa makbul. Saya bukan rahasia Pak ya, saya itu nggak pernah minta doa rezeki ketika nikah sama Allah. 9 tahun 90 saya menikah, saya nggak pernah minta itu rezeki. Saya ya Allah cukup, udah terserah Allah aja gitu. Tapi anak saya bertambah. Tahun 2001 baru saya mengangkat tangan saya, ya Allah anak saya bertambah. Saya merasa butuh tambahan rezekimu ya Allah. Baru saya berdoa 2001. Tahun 90 menikah, baru saya berdoa 2001. Keluar saya dari masjid itikaf, malam takbiran saya ngomong sama istri saya, insya Allah hari esok rezeki kita lebih baik. Kenapa? Karena saya dapat jawaban dari doa saya yakin. Saya sampaikan sama istri saya, keluar dari masjid ini, besok rezeki kita lebih baik. Ternyata nggak lama dari situ, saya diminta untuk ke yayasan Arab untuk kerja. Mulai 2001, 2004 saya DPR. Jadi saya yakin betul selesai itikaf itu doa saya dikabulkan oleh Allah. Dan saya sampaikan sama istri saya. Kenapa saya sampaikan? Karena saya selama 11 tahun menikah, saya nggak pernah minta. Hari ini itikaf ini 2001 saya minta sama Allah. Karena anak saya bertambah, mau masuk TK, mau masuk apa. Ya Allah, cek masuk. Kira-kira Allah mengabulkan dan saya yakin gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah untuk orang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang penting kita itu ikut jalan Allah aja. Kalau kita sudah ikut jalan Allah, ya, zahiran wa batinan. Zahirnya kita lakukan syariat Allah, batin kita jaga keikhlasan. Masa iya Allah yang Rahman Rahim. Ya. Mudah-mudahan Ramadan ini Allah jadikan kita menjadi Ramadan yang terbaik dibandingkan Ramadan kita yang telah lalu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya mungkin ada wiritan enggak ada. Oh ya. Ya. Jadi yang itu yang perlu Bapak Ibu lakukan, ya. Saya menyarankan ya, nggak tahu tengah malamnya ada kali itikaf, ada sholat lail enggak? Ada. Nah, udah lengkap nih. Generasi muda. Udah ya. Udah lengkap nih. Ya, taraweh malamnya kita ibadah dan isi. Kalau yang nggak kuat sholat, nggak usah sholat Pak. Wirid zikir duduk. Kita selama kita wirid zikir di masjid kita duduk, ya kita dalam posisi ibadah. Kalau tertidur, kita tertidurnya lagi zikir. Ini kan orang zikir bisa tidur. Tapi posisi kita sebenarnya lagi ibadah di rumah Allah. Gitu. Sayang sekali kalau malam ganjil kok kita di rumah. Tengah malam tempatnya Lailatul Qadar, kita di rumah. Masya Allah ya. Nah saya juga ingin cerita.
Kenapa saya tahun 97 ya? Pesantren mertua. Itu santri-santri itu pada malam ganjil itu ada yang pada bermimpi itu. Ada mimpi bulan turun, jadi malam ganjil 27 itu sudah ada tanda-tanda. Karena mereka santri-santri yang zikir itu macam-macam ininya. Hari masuk kok masjid kita rame ya orang. Kalau saya kok lihat kok bulan itu kok di atas masjid ya gitu. Nah, itu malam banyak terjadi di malam 27. Tetapi orang yang ingin mencarinya, ingin dapat semua ya jangan di malam 27 aja. Lebih bagus semuanya diambil gitu. Karena bisa jadi dia tidak di 27 pada malam itu. Bisa jadi ke 25 dan lain-lain. Nah, inilah sebagai pendorong ya juga kepada anak-anak kita, mumpung generasi muda kita banyak ya. Kita apalagi sini ini kita lihat ini masjidnya Masya Allah ya, bukaan sudah siap, tinggal sahur ya Ustaz ya. Sahur nanti disediakan untuk intikaf. Disediakan. Ada sumbangan jamaah juga ya? Sediakan ya. Ya. Nanti insya Allah saya ikut nyumbang lah ya, melalui Ustaz Abdullah nanti saya kirim ya. Ya, jadi jangan kita lewatkan. Ini adalah bulan di mana kita, mungkin bapak ibu ini kerjaannya beda-beda kan. Ada pedagang, ya kan? Ada lagi pertanian, ya. Ada lagi anaknya lagi sekolah, lagi kuliah. Apa lagi? Anaknya lagi dapar apa gitu. Lagi merintis. Angkat tangan kita. Inilah tempat kita yang doa kita makbul di tempat inilah. Gitu. Jangan sia-siakan. Siang dan malam. Ya. Ya. Siang dan malam doa kita nggak ada yang tertolak. Siangnya kita lagi soim, malamnya kita lagi ibadah. Gitu. Ya. Dan Ramadan disebutkan dalam soal apa? Khairu min alfi syahr. Ya. Ibadah kita pada malam itu lebih baik daripada 80 tahun usia kita. Mungkin di ruangan ini jarang kita yang usia 80 tahun kan. Kalau kita sekali dapat malam Lailatul Qadar, ibadah kita, ibadahnya umat Muhammad ini dimudahkan oleh Allah. Karena umat-umat terdahulu umurnya ratusan tahun. Umat Muhammad umurnya berapa? 60, 70, 80. 80 sehat aja udah bagus. Iya kan? Teman saya kemarin belum 50 di bawah saya. Hari terakhir Ramadan penceramah Palestina. Hari awal malamnya mau tarawih wafat dia jam 6 sore. Dimakamkan 1 Ramadan kemarin ini. Jadi umat Muhammad ini umurnya tidak seperti umat terdahulu. Tapi Allah berikan kemudahan dengan 1 malam itu saja kita ibadah bisa dapat Lailatul Qadar. Hanya Allah berikan Lailatul Qadar itu memang karena itu malam final. Ini pengalaman ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita cuma ngambil malam ganjil aja, kayak orang olahraga pertandingan, nggak ada persiapan. Kira-kira begini, kita lagi asing-asing di rumah diajak pertandingan, nggak ada persiapan. Tapi kalau orang itu 10 pertama dia full ibadah, ya, 10 kedua dia full ibadah, malam 21 dia juga start full. Memang puncak spiritual kita itu di malam 25-27. Itu puncaknya itu. Karena sudah ada latihan di malam 21, 22 terus itu. 23, 24. Nah, puncak itu di sini. Peak performance istilahnya. Kenapa di 27 hikmahnya ya? Kenapa di 27? Saya ini pengalaman pribadi. Memang puncak kita itu, penghayatan kita itu di sini. Buah dari 21, 22, itu kayak kekuatan fisik olahragawan itu naik. Kekeluaran rahimnya kita naik. Ya. Ketika tahun 97 saya memulai itikaf. Saya itikaf pulang pergi. Saya pulang dari kantor saya 6 hari itikaf. Menjelang malam 27 saya pulang ke rumah karena istri saya di pesantren minta itikaf di rumah aja.
kantor kan sudah libur. Saya itikaf dekat kantor, nggak pulang ke rumah. Tahun 97, saya mulai itikaf. Udah pulang aja, kantor kan sudah libur. Saya itikaf di rumah. Pulang ke rumah, saya belum full itikaf. Saya tidur di rumah. Menjelang tengah malam itu, saya bermimpi. Ini yang bikin saya kemudian semangat. Apa yang saya mimpi? Saya melihat seorang pakai jubah, begitu putih gini. Rambutnya gondrong, rambutnya kayak Kak Wan ini. Lalu berjalan ke masjid. Tapi pakaiannya ini tembus pandang. Laki-laki, tapi tidak ada kemaluan. Masuk ke masjid. Saya terbangun. Saya merasa diingatkan bahwa malam itu malam 27 ya. Bagi seorang laki-laki itu syahwatnya seperti tidak ada, syahwatnya adalah ibadah kepada Allah. Seperti kayak begitu saya menafsirkan. Kok ada laki-laki, rambut, wajahnya kayak boneka, muda, pakai jubah putih, masuk di pesantren saya karena di pesantren, masuk ke masjid, menengok ke saya di pintu pesantren. Seperti dia mengisyaratkan saya mengajak ke masjid gitu. Saya ceritakan sama istri saya kok mimpi melihat orang muda, wajah kayak boneka gitu, jubah putih, tapi transparan, tapi dia laki-laki tapi tidak ada kemaluannya. Satu malaikat. Kedua, tafsirannya adalah orang laki-laki kalau malam 27 itu syahwatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan di rumah syahwatnya. Itu kan? Itu tahun 97. Ini cerita pengalaman. Tahun 98 saya berazam saya akan itikaf full. Tapi sama partai nggak boleh. Kamu harus pergi ke Sumatera, jauhlah. Perintah, padahal saya ada niat. Rombongan, naik mobil kita Pak. Pas malam 27 saya sampai di Sumatera Barat. Saya kan di perjalanan. Tidur di rumah teman yang sekarang wakil bupati di sana di Bukit Tinggi. Malam itu saya bermimpi mengulangi mimpi saya yang lalu. Pada malam 27 saya kok mimpi terulang lagi mimpi itu. Kaget saya bangun kok mimpi yang sama. Setahun lalu saya lari ke masjid itu. Jam tengah malam, jam 3. Sampai subuh saya sahur di masjid. Karena saya merasa inilah Lailatul Qadar gitu. Itu jamnya berapa? Jam 3 ke atas. Nah sejak saat itu pengalaman itu, maka saya sama istri saya kita perlu menggemarkan itikaf bersama keluarga. Mulai saat itulah saya sama istri dari 21 full kita itikaf. Nah, cerita ini mudah-mudahan menjadi dorongan kepada Bapak Ibu sekalian untuk ngajak keluarga. Saya ngajak keluarga, saya ngajak anak istri. Ya, biar tadi apa? Biar kita doakan sama-sama siang malam itu. Walaupun misalnya nanti Bapak, Ibu tidak bisa karena siang ada tugas apa, ya sebisanya datang lagi ke masjid. Kalau nggak bisa full, jangan ditinggalkan semuanya. Minimal malam-malam ganjil. Udah minimal malam 27. Bisa lebih banyak, 10 malam terakhir. Siangnya nggak bisa, ya malamnya. Syukur lebih bisa lagi, siang dan malam full. Ya, tapi jangan ditinggal. Malah yudraku kullu la yutraku kullu. Enggak bisa diambil semua, jangan ditinggal semua. Ambil sunnah baginda Muhammad. Ya, demikian Bapak-bapak udah menjelang berbuka. Mohon maaf saya kalau kepanjangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya nanti habis sholat mungkin mohon maaf langsung juga jalan karena ada nuzul Quran di Pesawaran. Ya. Saya mengejar perkiraan 1 jam mungkin dari sini. Demikian saya kembalikan ke Ustaz Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ustaz Nabil Yusuf, doktor, Masya Allah. Mudah-mudahan segera jadi profesor ya Pak. Atas nasihat-nasihatnya, mudah-mudahan kita dari sekarang berniat untuk ambil etika 10 malam akhir. Insya Allah Rabu kalau tidak salah dan sampai akhir. Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi hati kita untuk tetap
Hah? Oh iya.